Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di persiapan PPDB. Hari ini kita akan membuat yaitu Google Form ya. Di Google Form nanti di sini ada dua bentuk. Yang pertama untuk desain Google Form itu sendiri, yang kedua adalah format form yang ada di Google Form. Oke, yaitu desain header ya. Jadi nanti kita mendesain headernya. Lalu yang kedua kita akan desain dan setting di Google Form. Untuk mengelola sama integrasi Google Form dengan WA nanti kita bahas di level 2 ya. Jadi materinya untuk Google Form 4, tapi kita 2 dulu untuk awal-awal ya. Ini ada hal dasar, jadi harus bisa, yaitu desain header sama desain dan setting Google Form. Oke, kita desainnya tetap pakai Canva ya teman-teman ya. Untuk yang desain Canva kali ini teman-teman bisa menggunakan akun free ataupun akun Edu ataupun akun Pro, tetapi lebih rekomendasi teman-teman pakai yang Pro atau Edu karena fiturnya lebih banyak dibanding yang ini, yang free. Oke, saya di sini pakai yang Pro. Di sini kan kita bisa milih-milih jenis akun ya, grup. Ada yang Edu, ada yang Pro. Ini saya pakai yang Pro karena filenya itu adanya di Pro ya, yang sudah saya buat di Pro. Jadi kita manfaatkan. Oke. Yang pertama untuk Google Form ya, header Google Form seperti yang teman-teman ketahui, misalkan seperti di ini ya, di pelatihan ini absensi contohnya. Nah, absensi seperti ini ya. Jadi masing-masing berbeda ya, sudah saya buat berbeda seperti ini. Nah, jadi kelihatan lebih bagus teman-teman ya, dan kita akan tahu ya membedakan mana sih yang untuk absensi, misalkan seperti ini. Jadi ada warnanya hijau, lalu ini ada tulisan absensi, lalu untuk form data diri juga gitu ya. Oke, form data diri, dan yang terakhir adalah form pengumpulan tugas ya. Jadi di sini ini ya, kita mendesain berbeda biar nanti misalkan kalau ada yang mengisi itu enggak bingung ya. Oke, gimana caranya? Yang pertama teman-teman ini ya, masuk ke Canva, lalu create a design ya, create a design, lalu teman-teman pilih yang custom size. Lalu ukurannya berapa? Untuk ukuran header Google Form itu adalah 1000 ya, 1600 kali 400 pixel ya, satuannya pixel, bukan cm in 1 mm tapi pixel ya. 1600 kali 400, create new design. Nah, maka nanti akan muncul tampilannya seperti ini, memanjang ya teman-teman. Di sini contoh yang saya buat itu pengembangan dari brosur yang sudah saya buat. Jadi biar terintegrasi ibaratnya kan brosurnya ini ya, brosurnya kan ada gambar orang-orangnya ya, tinggal kita geser-geser saja, lalu tinggal kita beri warna. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada form data diri, form absensi, form pengumpulan tugas, seperti itu. Oke, lalu di sini ya, di Canva sendiri itu juga sudah membantu menyediakan beberapa template mungkin yang bisa jadi opsi kita gunakan ya. Dapat teman-teman di sini. Nah, selamat datang dan lain-lain ya. Kalau yang ini saran saya untuk desain header Google Form itu adalah hampir sama atau mirip dari desain brosur kita. Jadi antara brosur
lalu mungkin Tuibon, lalu Google Form itu sama, terlihat seragam. Nah, itu menunjukkan bahwasanya satu kesatuan ya. Selain satu kesatuan, itu akan memudahkan kita dalam ini mendesain. Karena apa? Untuk membuat desain baru itu perlu berpikir lagi gitu ya. Tetapi kalau kita sudah punya desain yang lama, kan kita tinggal menyesuaikan ukurannya, lalu menyesuaikan teksnya. Nah, jadi lebih enak dan lebih lebih simpel. Oke, yang pertama untuk headernya, teman-teman saya contohkan cari yang template dulu ya. Cari template, misalkan teman-teman mau ngambil coba school gitu ya. School. Nah, ini akan muncul pilihan-pilihan yang sama ya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih saja mau pakai yang mana. Kalau misalkan teman-teman untuk desainnya tidak yakin atau kepepet waktu gitulah ya, kita bisa cari yang sudah disediakan oleh Canva. Oke, ada banyak pilihan teman-teman ya, tinggal teman-teman pilih itu. Misalkan saya cari contoh yang mungkin ini ya, ini 3D lumayan bagus. Oke, kita klik. Nah, maka akan muncul langsung di sini teman-teman ya. Nah, lalu misalkan di sini form, silahkan diberi judul ya, form data diri. Nah, ini tujuannya biar orang itu tahu mau ngisi form apa kan gitu. Seperti ini kan tahu, ini form data diri, form absensi, dan form pengumpulan tugas. Jadi kita punya 3 contoh karena kita memakai 3 form ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman hanya di PPDB-nya hanya pakai 1 form ya, tidak apa-apa pakai 1 form, tetapi lebih baiknya itu diberi judul ya. Biasanya lebih kelihatan gitu lah judul ya. Coba teman-teman di sini kan, oh ini nah nanti kaitannya sama desain warna juga. Oke, lanjut, misalkan form data diri atau form pendaftaran. Form pendaftaran gitu, biar fontnya sama, ini kita copy paste, taruh di sini ya. Ini transparansinya kita tambah teman-teman, ini ada transparannya ya. Nah, ini kalau seperti ini kan transparan. Nah, ini transparan. Nah, transparannya kita teman-teman ya, kita tambahkan biar kelihatan. Oke, form pendaftaran misalkan SD1 kelas jagoan. Oke, lalu tinggal taruh di sini ya teman-teman. Kalau misalkan formatnya 3 baris ya, 3 baris itu yang bagus kurang lebih seperti ini ya. Tapi ada beberapa posisi, tapi menurut saya yang kalau 3 baris gitu ya, itu bagus seperti ini. Kalau yang seperti ini masih masih di sini kan kosong ya. Biasanya kalau saran saya itu kalau 3 baris ini ya gitu. Form ini kita tambah transparansinya kan tidak kelihatan. Oke, jadi seperti ini form pendaftaran kelas jagoan ini. Nah, kalau ini fontnya apa teman-teman, ini namanya more sugar, ketik saja more sugar gitu ya. Oke, seperti ini form pendaftaran kelas jagoan. Tinggal teman-teman cari apalagi mungkin yang dibutuhkan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menghendaki gitu ya, formnya ada 2 atau 3 gitulah ya, 2 atau 3. Nah, teman-teman bisa ini mengcopy ini ya, ini di copy, duplikat page kan jadi 2, ini duplikat, delete sama add page, pilih yang duplikat jadi 2, lalu klik pada bagian ininya backgroundnya,
kalian bisa merubah warnanya ya. Tapi pastikan teman-teman cari warna yang kalem saja atau yang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mencolok, karena ini memang setting desainnya seperti itu ya, tergantung warna lah ya. Untuk masalah teman-teman ini kombinasi warna itu teman-teman ini ya perlu belajar ya, butuh waktu lah. Bener ini desain gitu ya, tapi untuk kombinasi warna itu perlu pengalaman ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi kalau misalkan teman-teman lanjut di level 2, nanti akan kalau tanya desain nanti akan saya tambahkan beberapa materi mengenai kombinasi warna. Oke. Nah, lalu ini tinggal diklik, tinggal kita ganti warnanya. Misalkan ini berarti kalau ini ungu, ini teksnya kita ganti warna putih atau oranye ya. Putih atau ini bukan oranye, kuning. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak akan merubah pondasi desainnya, cukup kita merubah warna ya. Jadi di sini kombinasi warnanya ada ungu, ini pink agak ini. Jadi ini kombinasi 4 warna ya. Jadi desain itu sebenarnya selain tata letak itu juga ini masalah kombinasi warna. Kalau kombinasi warnanya tidak bagus gitu ya, itu akan dilihat itu tidak enak. Oke, selanjutnya ini kalau teman-teman mulai dari nol atau teman-teman ngambil contoh dari yang disediakan Canva. Nah, lalu gimana kalau misalkan teman-teman ngambil dari ini, dari desain yang sudah teman-teman buat, contohnya brosur kemarin. Misalkan ini ya, ini saya tambahkan duplikat kan, saya tambahkan satu baik lagi yang kosong, saya beri warna putih saja. Oke, jadi ada ini. Nah, lalu di sini ya, contohnya ini kan form yang sudah saya buat ini. Nah, gimana cara buatnya? Nah, saya ngambil dari ini. Jadi nanti teman-teman kan dapat template ini, nanti bisa teman-teman manfaatkan. Oke, pertama-tama saya blok dulu ya. Blok dulu semuanya. Seperti ini. Saya copy gitu, saya copy. Lalu masuk ke Google Forms ini dan dipaste gitu. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, lalu ini biar kelihatan kita zoom dulu. Oh ya, ini biar kita fokus, kita ini full screen ya, F11. Nah, jadi kelihatan lebih enak. Ini saya delete ini yang kata-kata saya delete ya, biar ini tidak dipakai kan, karena cukup. Oke. Oh, kalau zoom in zoom aja enak pakai ini. Oke, kalau sudah ini kita blok seperti ini, lalu kita perbesar teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oh, ini ada yang keikutan, belum dihapus. Nah, jadi ini disesuaikan dulu ya. Nah, ini yang awalnya atas bawah, sekarang karena ini lebar, kita sesuaikan ya. Ini kanan kiri ya, samping kanan kiri. Oke, seperti ini. Oke, ini kita sesuaikan dulu. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya F11 dulu. Kita lihat. Oh, ini yang belum ikut ke copy adalah ini teman-teman ya. Ini warnanya ini.
atau mungkin tidak usah, tidak apa-apa ya. Yang penting doodle-nya ada enggak kemarin kan kita sudah doodle upload. Oke, ternyata di sini belum ada. Ini kita ngambil doodle-nya ya. Ini oke. Tadi kehapus, copy, lalu taruh di sini, paste. Nah, ini doodle-nya. Untuk cara download dulu kan sudah saya jelaskan kemarin. Oke, ini diperbesar. Oke, dan diklik kanan, send to back ya. Jadi taruh di belakang. Oke, ini sudah jadi. Sekarang tinggal kita beri teks ya. Teksnya kita ngopi saja dari sini teman-teman ya. Ini namanya fontnya Sugar ya. Untuk warnanya kita rubah ya. Oke, seperti ini. Form pendaftaran kelas jagoan. Oke. Kalau sudah ingin ganti warna ya kita klik backgroundnya, lalu kita sesuaikan. Nah, nanti ingin warna apa, tinggal teman-teman ini ya, rubah di sini. Ungu gitu ya, kan putih, ini putih. Kita duplikat, mau ganti warna, misalkan gelap biru, berarti ini kita ganti warna putih teksnya. Nah, untuk menyeleksi lebih dari satu objek, tekan shift dan tahan shift ini kan teksnya seleksi putih. Oke, lalu kita duplikat lagi. Misalkan kalau ingin kebutuhannya banyak gitu ya. Jadi dengan begini kita bisa mengirit waktu ya untuk desain. Nah, ini warna cerah ya. Ini kelewatan ya, lingkarannya warnanya putih atau kuning. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Jadi mudah sekali bukan untuk membuat header Google Form. Oke, kalau sudah ya, sekarang kita download. Lalu ini oke. Nah, lalu untuk all page silahkan teman-teman pilih page mana yang mau di download ya. 1, 2, karena ini ada banyak desain kan. Nah, misalkan saya mau download semuanya ya, silahkan dicentang semuanya, setelah itu down, dan ini abaikan saja karena kita tidak transparan, sama compress file tidak perlu, langsung klik download. Yang penting pack yang dipilih apa, down, setelah itu download. Oke, download dan tunggu ini sampai selesai. Oke, selanjutnya untuk seperti biasa untuk buat Google Form ya. Oh, ini downloadnya sudah proses. Misalkan header G-Form ya, header Google Form. Save. Oke, lalu kita menuju ke Google Drive ya. Buka Google Drive, setelah itu ke teman-teman login ya, atau enaknya dari Google saja, Google Drive gitu ya, Google Drive, Google Sheet ya. Nah, lalu teman-teman pilih yang ini, drive.google my drive sign ya, kita login. Nah, maka kalau punya teman-teman ini tersinkronasi ya, tersinkron dengan Google Chrome, maka otomatis langsung masuk. Tetapi kalau misalkan masih belum ya, teman-teman nanti diminta login ya, karena kalau di laptop ataupun di komputer saya dan di HP itu semua tersinkron sama. Jadi saya sinkronkan email antara HP, laptop sama komputer, itu semuanya sama. Jadi tinggal kita milih. Jadi kalau enaknya sinkron, yang kita edit di laptop, di
di komputer atau di HP itu nanti tersimpan ya. Yang mestinya tersimpan itu historinya ataupun bookmarknya, seperti namanya bookmark bagian atas ini. Nah, lalu teman-teman silahkan buat, kalau belum ada ini ya, belum ada folder ya, teman-teman buat folder baru ya di drive saya, klik kanan, folder baru misalkan, lalu silahkan teman-teman beri nama yang mudah diingat, misalkan ppdb 2022. Oke, klik buat. Nah, setelah itu mana ini ya, ppdb 2022, biar berbeda ini kan saya beri warna, klik kanan ya, klik kanan folder. Nah, rubah warna, jadi biar warnanya berbeda teman-teman ya. Untuk membedakan folder yang penting atau enggak, biasanya saya rubah warnanya. Oke, kan sudah berwarna. Setelah itu kita klik 2 kali. Nah, di sini misalkan di sini ya, kita mau buat di sini, kalau misalkan mau buat folder ya buat folder di klik kanan folder baru. Tapi kalau misalkan mau buat formnya di sini ya, langsung klik kanan Google Formulir, lalu pilih yang formulir kosong saja. Kita mulai dari 0. Oke, di sini sudah muncul tampilan ya. Nah, lalu di sini ketik saja formulir ppdb gitu ya. Nah, lalu di sini teman-teman klik juga, klik. Nah, maka namanya akan berubah sesuai dengan nama yang baru kita ketik ini. Tetapi kalau misalkan yang baru, maksudnya ininya sudah lama, mau rename-nya, ini tinggal di rename. Oke, setelah itu kita masukkan headernya yang sudah kita buat tadi di bagian sini teman-teman. Sesuaikan tema, lalu belum kita ekstrak ya teman-teman, letaknya tadi di picture kalau nggak salah. Tadi downloadnya di mana? Oke, ini ya, show in a folder. Nah, ternyata di sini. Mana tadi? Google Formulir, klik kanan, extract here. Oke, di sini ya, ini muncul ya. Jadi di my picture, group by type, sort by date. Oke. Tadi oh ya, pilihannya PNG ya, ini ya, kan sudah jadi. Oke, lalu kita kembali ke Google Form ya. Ini pilih gambar ya. Tadi kalau jumlahnya banyak ya di Canva, misalkan 2, 3 dan seterusnya, itu nanti filenya akan dalam bentuk RAR, maka perlu diekstrak dulu ya. Pilih gambar, lalu di sini di Google Form itu sebenarnya sudah ada tema-tema atau yang sudah disediakan, tetapi kita akan custom ya, karena kita pakai yang lebih bagus dalam artian yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita pilih yang unggah. Kalau foto ini masih mencari, kita unggah, klik cari. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini tadi ya. Tinggal teman-teman pilih yang mana ya, pilih tempat penyimpanan tadi mau disimpan yang mana. Saya itu misalkan ini ya, ini open. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah, maka akan preview. Ya, ini previewnya lagi sedang macet. Oke, kita coba selesai. Ini tidak mau ya, kita bersihkan dulu, kita cari lagi misalkan ini, kita coba sekali lagi open. Oke, tidak mau, kita coba sekali lagi. Padahal ukurannya tidak terlalu besar ya, kita coba yang ini, coba open. Nah, ini tidak mau preview ya teman-teman. Kalau misalkan ini gambarnya thumbnailnya tidak mau preview, kalau misalkan mau preview, ini gambarnya akan kelihatan ya, karena entah itu koneksi ya, ini tidak mau preview. Tapi kita coba selesaikan nanti
teraplikasi atau enggak. Nah, jadi kan ya, jadi ini tetap berjalan. Kalau mau ganti ya tinggal kita klik, kita delete itu, pilih gambar, kita sekali lagi ya. Ternyata tidak masalah walaupun di awalnya tidak preview open, di bagian depan tidak preview, tapi tetap dipakai. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu untuk bagian bawahnya itu teman-teman pilih warna yang sesuai dengan ini ya. Mau pilih yang mana atau mungkin nambah gitu juga bisa. Karena ini dominan warna ungu ya, saya buat ungu biar terlihat bagus dan rapi. Seperti itu. Oke, untuk tema sudah. Lalu di sini ya, untuk di sini pada bagian awal ini kan header ya, namanya header. Bawahnya ini silahkan teman-teman isi judul ya, misalkan formulir PDP 2022 nama sekolah gitu ya. Jangan sampai tidak diberi, nanti kadang-kadang kalau orang tidak ngerti bisa salah ya. Oke, nama sekolah. Lalu di sini deskripsi formulir ini adalah instruksi yang teman-teman berikan kepada orang yang mau ngisi formulir. Jadi misalkan silahkan ikuti instruksi ini lah, kata-katanya teman-teman sesuaikan ya. Intinya ini adalah peraturan atau cara mengisi form. Oke, satu misalkan gunakan huruf kapital kalau misalkan. Nah, ini perlu teman-teman perjelas ya kepada mereka biar nanti tidak salah saat ngisi. Karena kalau ini salah ngisi itu kan berbahaya, nanti datanya sampai nanti bisa-bisa salah. Jadi harus dijelaskan di instruksi cara pengisian, cara mengisi formulir. Oke, saya rasa di sini saya tidak jelaskan panjang lebar untuk cara-caranya. Ini teman-teman bisa mengadaptasi dari contoh atau mungkin teman-teman punya cara sendiri, itu terserah ya. Yang penting di sini intinya cara mengisi formulir gitu ya. Oke, lalu misalkan kalau teman-teman punya video, dalam artian cara mengisi formulir PPDB sekolah apa gitu ya, biar biar pelanggan itu kan kalau misalkan awam teknologi gitulah ya, kan mereka akan bingung kan. Nah, itu alangkah baiknya itu teman-teman beri video ya, tapi ini perlu waktu ya, tapi tidak masalah sih karena gini ya, kita dalam dunia digital, kita kalau tidak melakukan inovasi kita bisa ketinggalan ya. Kalau rekomendasi misalkan teman-teman ini untuk jaga-jaga ya, yang namanya misalkan guru gitu ya, guru walaupun berpendidikan itu kadang-kadang kesulitan, apalagi masyarakat awam gitu. Nah, itu silahkan teman-teman buat ini video tutorial cara mengisi di Google Form. Nah, itu nanti ditaruh di sini ya. Buat entah itu pakai Camtasia ataupun yang lain ya, terserah. Saya tuh nanti ditaruh di sini. Di sini pilih yang ini ya. Oke, di sini insert video. Oke, nanti bisa taruh di sini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada video ini kan, ada tambahkan video. Nah, ini misalkan saya kelas jagoan ya, ini misalkan ini ya, saya selamat datang di channel kelas jagoan. Nah, ini saya pilih gitu. Ini yang enggak pakai dihapus. Oke. Jadi ini ya, di sini kan ada beberapa file ya, pilih yang ini, tambah video, nanti
tambah video, nanti ada pilihan penelusuran video atau URL ya. Kalau URL ini ya, di YouTube kan bagian atasnya ada URL-nya, yaitu di copy taruh sini. Kalau enggak gitu ini penelusuran, tetapi kalau penelusuran lebih takut salah, jadi pakai URL saja ya. Nah, kalau sudah di sini simak video tutorial ini, simak video tutorial ini. Oke, seperti ini. Silahkan simak video tutorial ini biar nanti tidak salah nih, tidak salah tidak salah ngisi. Nah, lalu di sini ada titik 3. Ini ada rata kiri, tengah sama kanan ya. Nah, rata tengah ya biar bagus, kelihatan rapi. Oke, ini kita sistemnya session ya. Session 1 maksudnya itu bagian 1. Oke, bagian 1 sudah ya teman-teman. Ini, nah setelah itu ya, ini kan kenapa sih kok perlu dibentuk session? Biar nanti ini teman-teman ya, ndak bingung ya, orang itu ngisinya itu ndak bingung. Jadi kita kelompokkan. Ini adalah petunjuk, session pertama itu petunjuk. Setelah itu untuk nambah session itu silahkan teman-teman klik ini, tambahkan bagian ya, atau session, klik tambahkan bagian. Nah, maka di sini nih bagian 1 ya. Nah, lalu di sini bagian 2. Bagian 2 ini misalkan teman-teman isinya adalah data diri. Nah, data diri. Setelah itu klik tambah pertanyaan. Oke, pertanyaannya apa? Misalkan nama lengkap gitu ya. Nah, di sini otomatis jawaban singkat ya teman-teman, bukan pilihan ganda, jawaban singkat. Oke, dan lain-lain untuk kebutuhan jawaban singkat. Lalu pastikan di sini wajib isi ya, biar nanti kalau ndak diisi maka ndak bisa jalan, ada peringatan harus diisi gitu ya. Ini harus diaktifkan, karena kalau ndak diaktifkan nanti kita akan terlewat data ya, datanya ada yang kelewat ya, wajib diisi. Oke, setelah itu nama, alamat, dan lain-lain. Lalu untuk yang kebutuhan jawaban singkat gitu ya, lalu kita tambahkan ini khusus untuk yang tanggal lahir ya. Untuk tanggal lahir teman-teman pilih di sini ini ya, pilihan ganda. Ini kan pilihan tadi kan jawaban singkat paragraf gitu ya. Itu untuk tanggal lahir itu teman-teman harus menggunakan tanggal. Oke, tanggal, nah kan, tanggal lahir. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh TTL itu ada 2, tempat lahir, tanggal lahir gitu ya, wajib diisi. Ini tempat lahir ya, ini lalu digeser ke sini. Oke, jadi tempat lahir, tanggal lahir. Karena apa? Nah, karena kalau ndak gitu nanti orang-orang biasanya tanggalnya formatnya ndak sama teman-teman. Jadi ada yang 13 strip 7 strip 199 gitu ya. Ada juga 13 Juli 1999 atau 2000 gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ndak kasih format tanggal, isian format tanggal, nanti mereka akan ngisinya ngawur ya. Ngawur dalam artian bisa seperti ini misalkan 7 2007 misalkan. Nah, nanti ada juga misalkan ngisi hari karena ndak di tanggal ya, misalkan Senin 7/7/2007. Wah, 2007. Bisa juga nanti ada yang misalkan 7 Juli 2007, atau mungkin bisa lagi 7 Juli 07. Nah, jadi maka akan banyak opsi yang akan muncul ya, makanya ini harus dikasih pembatas, ini adalah tanggal. Kalau tanggal nanti formatnya sama ya, seperti itu untuk kasus tanggal. Jadi di sini kan ada beberapa pilihan gitu ya. Nanti yang akan dipakai itu tidak semuanya ya, jadi hanya ini ya,
jawaban singkat, lalu kotak centang, atau drop down atau pilihan ganda. Nah, kalau yang drop down biasanya ini di bagian di sini, nama lengkap kita tambahkan, misalkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini bisa pilihan ganda atau drop down teman-teman ya. Nah, kalau lebih mungkin orang umum lebih enak pilihan ganda. Jadi misalkan jenis laki. Nah, di sini perempuan. Oke, jangan klik tambah yang lain teman-teman, nanti ada opsi lainnya. Jadi cuma 2, laki-laki sama perempuan. Bisa pilihan ganda sama drop down ya. Kalau centang nanti bisa-bisa ini saja ya, pilihan ganda atau drop down. Kalau drop down nanti ini ya, drop down seperti itu. Misalkan kita preview ya. Untuk klik preview itu klik ini ya teman, ada mata ini diklik. Nah, berikutnya ini jenis kelamin laki-laki atau perempuan, ini namanya drop down ya. Lalu untuk tanggal, nah tinggal pilih ini ya. Jadi orang-orang bakalan tidak salah ya kalau yang ini, karena kita formatnya sudah ini standar ya, sudah bawaan sistem atau admin setting gitu ya. Oke, data diri mungkin jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, itu sepertinya cuma itu ya untuk yang bagian ini. Selanjutnya ini kan data diri siswa gitu ya, calon siswa. Mungkin tambah lagi ekstrakurikuler, lalu tambah lagi apalah riwayat pendidikan dan lain-lain ya, hobi. Nah, itu kebijakan teman-teman mau pakai yang mana, karena silahkan ikut kebutuhan saja ya, kebutuhan dinas itu yang dibutuhkan apa saja, yaitu dibuat di sini ya. Di sini tidak saya sebutkan secara detail karena nanti waktunya lumayan lama teman-teman ya. Oke, setelah itu kita buat season kedua bagian. Nah, kenapa dikasih bagian-bagian ya? Ini kita undo dulu, Ctrl Z ya. Untuk bagian klik paling bawah dulu, setelah itu klik tambahkan bagian ya. Untuk undo Ctrl Z ya, untuk kembali ke masa lalu gitu. Nah, lalu ini bagian ketiga, ini bagian kedua, misalkan data diri calon siswa, lalu data diri calon misalkan data diri wali atau orang tua lah ya. Jadi ini dipisah-pisah teman-teman, biar orang yang ngisi itu atau wali itu mudah. Jadi datanya harus dikelompokkan, siswa sendiri bukannya dikelompokkan secara ya, tapi nanti gini tampilannya ya, data diri wali. Nah, setelah itu nanti misalkan nama. Oke, wajib diisi. Jangan lupa teman-teman ya, wajib diisi. Kalau tandanya apa? Kalau ada yang wajib diisi itu ada tanda bintangnya. Teman-teman lihat di sini kan tanggal lahir kan ada bintangnya. Tempat lahir tidak ada bintang. Ini berarti wajib diisi mati. Oke. Nah, jenis kelamin juga mati. Kita aktifkan wajib diisi. Nah, ini kalau sudah ada bintangnya berarti itu wajib diisi. Semuanya harus wajib diisi, kecuali hal yang mungkin karena kita ini ya, kita ngambil data dan data itu harus diisi, maka semuanya harus wajib diisi. Kalau sampai tidak ada gitu ya, ada ini tidak diaktifkan, itu ini kadang-kadang mereka tidak tahu malah terlewat ya. Jadi harus wajib diisi semua. Kalau tidak wajib diisi ya kenapa ditanyakan, kan seperti itu. Jadi ini harus wajib diisi biar kita tidak kekurangan data, tidak kehilangan data. Oke, data diri wali, alamat, tambah lagi alamat, wajib diisi. Oke, dan seterusnya teman-teman ya, dan seterusnya. Lalu untuk season 3 silahkan teman-teman, mungkin ini kan calon siswa, lalu misalkan pengalaman organisasi, lalu
ekstra itu bisa ditaruh yang bagian season 3, atau memang kebutuhan lain silahkan teman-teman kelompokkan sendiri ya. Jadi untuk siswa sendiri, orang tua sendiri, lalu untuk tambahan itu sendiri, jadi setidaknya minimal 3 gitu ya. Nah, tambahan ini misalkan tambahan pertanyaan ya. Misalkan tambahan pertanyaan, misalkan riwayat penyakit. Nah, ini penting sekali ya, walaupun ini berkaitan dengan kesehatan, itu sebenarnya penting juga ya, riwayat penyakit, alergi itu kalau memang teman-teman ingin detail datanya. Jadi ada siswa yang mungkin sakit jantung, lah itu sekolah harus tahu ya. Jangan sampai sekolah tidak tahu, ternyata siswanya sakit jantung tidak diketahui, bermain dan lain-lain, malah jadi bahaya. Jadi riwayat penyakit kalau misalkan perlu ditampilkan ya silahkan tampilkan, atau tidak perlu ya tidak apa-apa. Nanti kebijakan wali kelas atau guru nanti biar ini mengetahui siswanya, karena siswa itu di sekolah kan lama ya, mungkin 6 jam 8 jam, jadi kita harus tahu kondisinya, entah sakitnya apa, punya alergi apa, yang secara umum harus tahu biar nanti kalau ada apa-apa sekolah itu siap gitu. Jangan sampai sekolah tidak siap jadi malah membahayakan siswa. Jadi seperti riwayat penyakit ini juga perlu ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan sekolah yang seperti sekolah dasar kan ada yang makan siang di sekolah, nah itu harus diberi ini juga ya, formulir untuk misalkan alergi makanan, kesukaan makanan. Kalau kesukaan tidak mungkin ya, karena alergi makanan seperti itu. Oke, ini tambahan pertanyaan, ini opsional, bisa diisi bisa enggak, atau kebutuhan teman-teman ya. Dan yang terakhir, sesi terakhir, yaitu adalah dokumen yang perlu diupload. Nah, ini silahkan teman-teman, kalau dokumen tentunya pasti scan PDF atau yang lain-lain. Ini silahkan dikasih tahu ya, dokumen, misalkan dokumen harus di scan gitu ya, di scan. Ini ketentuan ya, ketentuan upload itu harus dijelaskan teman-teman, jangan sampai tidak dijelaskan, karena kalau tidak dijelaskan nanti pengisi itu kan akan ini ada ketentuan kan gitu ya. Kalau banyak ketentuan lah, ini sebenarnya ketentuan itu hanya untuk mempermudah ini ya, administrasi sama mempermudah di kemudian hari ya. Jadi ketentuan itu dibuat seperti aturan, dibuat biar selamat ya, bukan aturan dibuat untuk dilanggar, bukan, tapi aturan dibuat biar selamat. Nah, maksudnya apa? Misalkan ketentuan upload harus scan ya, harus scan, jangan foto ya, jangan foto. Oke, kalau udah begitu kan nanti biasanya itu yang diupload itu foto. Nah, lalu suatu saat misalkan butuh upload data scan ijazah atau KTP atau apalah yang perlu diupload di dinas gitu kan, nanti teman-teman malah repot, ternyata datanya foto kan gitu. Jadi harus scan, jangan foto. Jangan foto HP, maksudnya ini jangan foto HP. Nanti foto DSLR nih bagus, tapi ya scan lah ya. File dalam bentuk apalah, dalam bentuk PDF biasanya. Nah, tetapi misalkan kalau merasa sulit bagi wali siswa gitu ya, teman-teman harus bisa menyediakan solusi juga. Misalkan rekomendasi, jadi di depan ada fotokopi gitu. Nah, gitu. Jadi harus ada solusi. Jangan kita ini ya, jangan kita hanya memberi perintah tanpa misalkan ada masalah tanpa solusi. Jadi ini harus foto, harus scan. Nanti kalau tidak bisa gabungan, bisa dibantu sekolah dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman beri treatment atau beri arahan, misalkan kalau ada masalah teman-teman siap memberi solusi gitu ya, dokumen yang perlu upload dan lain-lain. Lalu ini ketentuannya harus jelas, jangan sampai menimbulkan kebingungan ya. Yaitu klik tambah pertanyaan. Nah, lalu misalkan upload, di sini upload foto, upload dokumen atau apa gitu ya.
upload foto. Nah, lalu untuk nambah keterangannya ini berlaku untuk semuanya juga. Misalkan ini ya, upload foto. Nah, di sini teman-teman pada bagian bawah ini ada titik 3. Ini wajib isi, diaktifkan dulu. Titik 3 diklik. Nah, di sini ada deskripsi, buka bagian berdasarkan acak urutan opsi. Nah, ini buka bagian berdasarkan maaf ya. Ini ya. Pilih yang deskripsi. Ini adalah keterangannya, upload foto. Silahkan upload foto ukuran di bawah 10 MB. Oke, gitu ya. Silakan upload foto di bawah 10 MB. Ini adalah fungsinya untuk nambah deskripsi, dan ini berlaku untuk semuanya teman-teman ya. Oke, misalkan riwayat penyakit, deskripsi penyakit yang diderita 2 tahun terakhir gitu ya. Ini teman-teman kalau misalkan biar ndak multi persepsi, yang namanya orang kan gitu, teman-teman pada bagian deskripsi ini silahkan diisi sedetail-detailnya. Yang bagian atas ini jangan detail gitu ya. Nama lengkap, misalkan nama lengkap gitu. Nah, lalu deskripsi misalkan harus sesuai KTP. Nanti kalau tidak sama KTP kan susah, karena sekarang kan KTP sesuai dengan KTP ya, gitu ya. Jadi alamat misalkan alamat domisili, jelaskan juga misalkan RT RW, misalkan dusun ya, kalau misalkan di desa ya, ini dusun, desa, kecamatan gitu, kecamatan, kabupaten, kota ya, kabupaten atau kota. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman, deskripsi ini adalah untuk menjelaskan judul ya. Jangan dikasih lengkap di judul, nanti upload foto silahkan upload foto, bukan. Jadi deskripsi fungsinya untuk menjelaskan ini upload foto. Perintahnya apa? Silahkan upload foto ukuran di bawah 10 MB. Ini misalkan, nah tadi alamat nanti jangan-jangan kalau tidak kita perjelas gitu, mereka malah ngisi alamat cukup misalkan kota gitu kan ya, susah kita. Jadi silakan diberi opsi ya, diberi penjelasan di deskripsinya apa. Nama lengkap harus sesuai KTP, jadi mereka biar ngisinya sesuai KTP. Jangan-jangan yang mereka ingat sama yang KTP tidak sama, nah itu kan jadi malah susah. Jadi ini harus dikasih deskripsi ya, itu untuk nambah deskripsi. Lalu untuk khusus untuk upload dokumen, itu pilihannya adalah yang ini, yang upload file. Oke, nah lalu ada ini, lanjut, ada pilihan tadi lanjut gitu ya. Lalu di sini teman-teman bisa nambah jumlah maksimum file, misalnya 5 gitu. Ukuran file maksimal 10 MB. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya. Sedang-sedang saja. Misalkan 1 MB, 10 MB, ini ya, selain 10 MB lah ya, 10 MB. Jumlah maksimum file ya 1 sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau ijazahnya banyak atau file yang belum banyak, tulis saja 10 atau 5 sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya diaktifkan, nah ini nanti misalkan butuhnya PDF, jadi orang yang ngisi hanya bisa ngisi PDF, ngisi gambar, dokumen itu tidak bisa, foto seperti itu tidak bisa, jadi hanya PDF. Kalau ini misalkan teman-teman PDF gitu, untuk jaga-jaga, kadang-kadang kalau tidak kita gitukan, itu kita mintanya PDF yang diupload gambar gitu kan, jadi susah. Nah tapi misalkan kalau seperti itu ya, yang wali santri atau wali murid itu perlu ini mengcover jadi PDF ya. Ini tergantung dari teman-teman kebijakannya seperti apa, boleh PDF, boleh gambar lah. Itu kalau misalkan ini diaktifkan, itu bebas, yang diupload apa saja boleh. Tapi kalau ini diaktifkan, ini misalkan
kita hanya menerima PDF bukan gambar, karena kalau gambar itu susah kan untuk klik PDF. Kita ini kasihan banyak yang tidak punya untuk ngedit PDF atau menggabungkan PDF, kita beri pelanggaran gambar-gambar gitu ya. Jadi ini untuk menspesifikasikan dokumen yang akan diupload. Oke, untuk bagian-bagiannya sudah ya, data diri calon siswa, wali, tambahan pertanyaan, dokumen, dan ini kurang lebih formatnya sama ya. Nah, dan terakhir mungkin ini tambahan bagian ya, ini adalah pernyataan gitu ya, pernyataan. Nah, pernyataan bahwasanya mungkin bahwa data yang kami isi adalah benar gitu ya, bahwa data yang kami isi adalah benar. Jadi di sini pernyataan biar ini menyatakan diri bahwasanya data yang diisi itu benar dan tidak berbohong. Tapi jangan sekali kan ya berbohong, ya mungkin juga lah ya, karena untuk kebutuhan sekolah ya. Tapi ya ini perlu kita beri biar nanti lebih lebih kredibel atau lebih terpercaya lah gitu. Ini misalnya ini, tapi ini opsional ya, opsional untuk pernyataan, menyatakan diri gitu ya, pernyataan gitu. Nah, isi benar gitu. Ini redaksi katanya teman-teman pilih sendiri. Oke gitu, misalkan jawaban singkat. Oke, ini pernyataan benar. Oke, dan yang terakhir adalah ini pernyataan ini opsional, bisa diisi bisa enggak ya, ini sesuai kebijakan sekolah. Dan yang terakhir adalah ini ya, validasi data. Kalau ini gimana ya, kok validasi, ibaratnya di bagian yang terakhir ini adalah ini ya, biasanya kebenaran data. Nah, data sudah benar gitulah, data sudah benar ya. Apakah Anda yakin, biasanya gitu ya, saya bagian apakah Anda, karena biasanya apakah Anda yakin data sudah benar. Nah, itu biasa saya isi, tujuannya apa, biar ini yang ngisi itu kalau misalkan tidak yakin itu bisa kembali lagi. Walaupun seperti itu saja, pengalaman saya itu banyak yang salah gitu ya, padahal nama sama instansi ya, karena mungkin kondisi tidak sama saat ngisi, itu pun banyak yang salah, padahal di bagian akhir itu sudah saya beri bagian ini, konfirmasi konfirmasi data ya. Ibaratnya sebut saja seperti itu ya, konfirmasi data sudah benar. Apakah Anda yakin data sudah benar? Gitu. Jawabannya cuma dua, yakin sama ragu ya, ragu, mau cek lagi. Oke, jadi dua-duanya jawabannya cuma ada dua, yakin sudah benar 100% gitu ya, yakin sudah benar 100%, ragu mau cek lagi. Jadi pilihannya ada dua itu. Lalu di sini ada sedikit pengkodean, dalam artian treatmentnya tidak sama gitu ya. Nah, di sini bagian ini itu silahkan wajib isi dulu ya, wajib isi dan lain. Jangan lupa yang masih tidak ada bintang-bintangnya diwajib isi biar ada bintangnya. Oke, khusus yang konfirmasi data sudah benar ini ada treatment khusus ya, atau settingan khusus biar nanti berfungsi. Oke, gimana caranya? Gini, fungsinya gini. Nanti ya sistemnya gini, kan sudah sampai bagian 7 kan ini ya. Apakah Anda yakin data sudah benar? Nanti ada dua jawaban. Jika jawab yakin sudah benar, maka ketika ini diklik akan menuju ke pengiriman formulir gitu ya. Lalu kalau misalkan diklik ragu mau cek lagi, maka akan menuju ke bagian 1 gitu ya. Jadi ini
fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi data sudah benar dan diberi kode biar nanti kalau klik yakin serahkan formulir atau dikumpulkan, ibaratnya seperti itu. Kalau ragu itu masih mengkoreksi gitu ya. Oke, gimana caranya? Yaitu dengan cara klik bagian titik 3 ini, diklik gitu ya. Nah, lalu ada ini ya, buka bagian berdasarkan. Oke, gini. Nah, kalau ini diaktifkan ya, nah ini kan tidak ada. Kalau diaktifkan ada dua bill ini ya, ada tambahan ya. Nah, kalau yang ini opsinya dipilih kirim formulir ya. Jadi ketika yakin sudah benar, maka akan formulir ini akan dikirim ke admin atau Google Drive. Lalu ragu mau cek lagi, nah ini dipilih yang buka bagian formulir 1. Nah, jadi ini seperti kodenya. Jadi kalau diklik yakin sudah benar, maka formulir ini akan dikirim ke admin gitu ya. Lalu kalau ragu mau cek lagi, ketika klik maka pengisi akan langsung menuju kembali ke data diri ini. Data diri bagian berapa? Bagian ini ya, bagian 2 ya. Jadi di sini kita pilih yang bagian 2 ini, data diri calon siswa. Oke, gitu ya. Ini harus diisi biar nanti meminimalisir kesalahan ya. Yakin sudah benar 100%, ternyata masih ada yang salah. Kadang-kadang orang itu ngisi bener nggak ya, ragu karena data dikasih keterangan saja deskripsi data yang diisi akan berpengaruh lah atau mungkin data yang diisi tidak akan dirubah, tidak akan bisa dirubah misalkan ya. Ini sebenarnya bisa sih ya, biar mereka itu yang ngisi serius gitu loh. Entah itu kata-katanya seperti apa, silahkan kebijakan masing-masing. Jadi dikasih di sini gitu. Nanti yakin sudah benar, ragu mau cek lagi. Jangan kalau mau nambah, mau cek lagi deh gitu. Mau cek lagi deh. Jadi kita ini kita isi kedua. Jadi orang-orang ini 3 opsi, ternyata yang 2 masuk mau cek lagi, ragu mau cek lagi, ragu mau cek lagi, bingung mau cek lagi gitu ya. Ya ini opsi ya, opsi boleh 1 boleh 2, tapi misalkan kalau ingin memperkuat ya silahkan tambah-tambah, tapi 2 saja sudah cukup ya teman-teman. Jadi kirim formulir kedua, datanya ini aksinya akan buka bagian 2. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk setting yang bagian ini. Selanjutnya yaitu ini belum selesai teman-teman. Ini ada jawaban ya, ada jawaban. Oke, ini kalau ini tidak diaktifkan maka mati gitu ya, maksudnya tidak menerima jawaban. Nah, selanjutnya menuju ke setelan. Untuk setelan teman-teman yang perlu diperhatikan 2 ini ya. Oke, ini abaikan, jangan diaktifkan, ini nanti jadi kuis ya. Pilih yang jawaban, kita agar gini. Nah, ini aktifkan, kumpulkan alamat email. Jadi nanti ini pengisi gitu ya, pengisi akan alamat emailnya itu akan terekam gitu. Nah, ini kalau diaktifkan ini, jadi nanti orang yang ini ya, orang yang ngisi itu akan mendapat jawaban respon. Jadi mereka akan dapat ini jawabannya. Ini opsional teman-teman, boleh nonaktif, boleh bila diminta selalu ya, ini opsional ya. Lalu edit pengeditan respon, ini maksudnya apa? Kalau misalkan file dikirim ya, itu kalau ini kita diaktifkan, itu mereka membuka lagi gitu ya, itu bisa masih ngedit. Nah gitu. Nah ini opsional, bisa teman-teman isi atau enggak ya, tapi saya rasa enggak masalah sih, enggak usah diisi. Nanti kalau ada kesalahan biar admin yang ngedit di spreadsheetnya gitu. Oke, lalu ini aktifkan ini ya. Ini saya aktifkan tujuannya apa?
tujuannya biar tidak terjadi penumpukan data. Jadi kadang-kadang tidak tahu gitu ya, tidak tahu itu kadang-kadang ngisinya itu bisa 2 atau 3 kali lah, itu nanti kan akan terjadi penumpukan data dan kita tidak tahu mana data yang fix atau data yang benar dan data yang salah. Jadi kalau yang bersifat penting seperti ini itu saya aktifkan batasi 1 jawaban. Nah, Pak, ternyata ada yang salah, itu nanti dikasih keterangan. Jika misalkan ada yang salah, ada waktu pembenahan. Kalau enggak gitu nanti kadang-kadang enggak tahu, itu setiap hari ngisi kan jadi masalah kan. Jadi ada 10 data, 20 data, itu tambah kasihan adminnya ya. Kasihan adminnya untuk ngedit, memilah-milah data yang benar atau salah. Malah mungkin akan ini kalau misalkan sampai ngisi 10 kali, itu kan nanti di data itu wah ternyata yang daftar hingga 50, ternyata yang 20 adalah double isi, jadi malah yang dikira 50 malah jadi 30 ternyata. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut maka ini harus diaktifkan ya, biar nanti tidak terjadi double isi formulir gitu ya. Oke, ini kumpulkan alat email, ini opsional, bisa diisi bisa enggak. Ini nonaktif atau selalu, opsional ya. Lalu presentasi, ini teman-teman harus senang nih ya, tampilkan status progress. Ini maksudnya apa? Itu ini maksudnya. Nah di sini kan ada ini adalah status progressnya, proses ya, status proses. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, itu nanti akan tahu. Nah kalau misalkan tidak diaktifkan gitu ya, kita refresh. Oh ini masih ada ya, tadi mana tadi, ini salah yang diklik ini, nah aktif gitu ya, kita coba. Nah maka nanti pelanggan itu bingung, ini masih jauh atau enggak, masih lama enggak tahu ini ya, ini kan enggak ada. Maka ini harus diisi kalau memang form yang diisi banyak. Lalu ini jangan aktifkan, jangan konfirmasi pesan. Nah ini nanti kalau di level 2 nanti akan dikasih kode gitu ya, kode tertentu biar nanti ini ya tersinkron. Terima kasih. Tapi untuk caranya kita bahas di level 2, tapi di sini kita isi saja. Terima kasih sudah mengisi formulir gitu ya. Atau mungkin kalau pengumuman ya silahkan diisi di sini, ada pengumuman. Oke, untuk detailnya ini nanti yang di sistem itu ada settingannya sendiri, nanti kita bahas di level 2. Kita klik simpan ya. Nah, tampilkan link ini tidak usah diaktifkan. Lihat ringkasan hasil ini jangan diaktifkan. Nanti kalau ini diaktifkan itu orang bisa melihat data orang lain dan ini berbahaya, jadi ini tidak diaktifkan. Nah ini nonaktifkan, simpan otomatis, ini tidak usah, ini biar gini ya, biar gini saja. Oke, default setelah dokumen. Oke, kalau ini opsional teman-teman, pernyataan default. Nah kalau teman-teman biar ini ya, biar tersetting semuanya langsung wajib diisi, itu silahkan ini diaktifkan. Nah ini kalau teman-teman tadi ada yang terlewatkan gitu ya, maka nanti akan buat pernyataan wajib diisi secara default. Nah jadi nanti semuanya akan langsung wajib diisi. Oke, ada masalah teman-teman, tidak dapat menyinkronkan perubahan, salin hasil detail baru Anda lalu kembali ke perubahan. Oke, ini tadi jaringan ya. Oke, setelah terapkan untuk semua pertanyaan, nah ini wajib diisi, jadi nanti pertanyaan harus diisi semuanya. Kalau ini diaktifkan, kumpulan alamat email, jadi nanti kalau teman-teman buat form baru nanti ada ini alamat emailnya akan dikumpulkan. Oke, kalau sudah
ini pernyataan sudah, jawabannya muncul di sini, setelan, dan yang terakhir adalah kirim ya. Kembali ke perubahan gitu. Oke, kirim gitu ya. Tadi ada sedikit masalah ya jaringan. Kita cek dulu pertanyaannya. Oke, sudah lengkap. Oke, kalau sudah, pernyataan sudah disetting, jawaban ya nanti untuk ngecek jawaban. Kalau misalkan pendaftaran ditutup, nah ini diaktifkan. Mohon maaf. Tapi ini jangan diisi ya teman-teman kalau pendaftaran masih dimulai. Nah ini diisi kalau pendaftaran diaktifkan kalau pendaftaran sudah ditutup. Jadi nanti kalau dilihat nih, mohon maaf pendaftaran ditutup. Nah gitu ya. Ini fungsinya untuk on off-nya formulir. Jadi formulirnya bukan dihapus gitu, enggak, tapi ini on off-nya. Kalau ini kita off kan, maka ini mohon maaf pendaftaran sudah ditutup ya. Tapi ini kalau sudah ditutup ya. Kalau enggak usah ya jangan digitukan, nanti enggak bisa ngisi mereka. Setelan sudah, dan terakhir adalah bagian kirim ya. Kirim. Nah, di sini ada 1 2 3 gitu ya. Ini kalau ke email, jadi biasanya pakai yang ini pilih yang link. Kalau ini embed, ini fungsinya email. Misalkan ada wali santri atau wali siswa namanya siapa mengirim email ya, ini diisi. Lalu kita ditaruh di mana, di web gitu ya, atau di link, butuh link di share di WA ya, ini dipilih yang ini, aktifkan perpendek URL. Jadi nanti yang di share adalah ini. Kalau yang ini, ini tidak bisa ya, formulir tidak dapat disematkan karena menggunakan upload file, tidak bisa. Jadi ini ya, ini silahkan di copy, disalin gitu ya, disalin lalu ditaruh di website ataupun disimpan di grup WA gitu, terserah teman-teman ketika promosi. Oke, itu ya untuk ini formulir BPDP. Silahkan nanti teman-teman desain ini ya, desain ini headernya, sama silahkan teman-teman buat formulirnya. Jika ada kendala, ada pertanyaan, silahkan teman-teman bertanya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.